وعلى آل سيدنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله الله Allah. Kalau sampean mau bunuh saya monggo, ayo. Monggo. Ada CPP nggak bisa monggo, ayo. Mau sampean gimana monggo, ayo. Kalian maunya gimana? CPP baik, tapi tidak mau. Mau sampean datang ke rumah itu mau apa? Mau dengan cara PP Allah subhanahu sampai cuma disuruh sama junjungannya sampai itu di sini. Saya pasti nanti akan datang ke sana. Jangan dikira saya takut. Tapi tidak perlu harus ganggu keluarga saya, nggak harus mengganggu tempat tinggal saya. Ada lain sesuatu. Keluargamu, istrimu, oke. Enggak. Sekarang mau nyobain gimana? Monggo, ayo. Monggo. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli ala wala wala Allah, berikanlah hamba petunjuk ya Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fi khairil asma'i wa sifati wa ala Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Allah.
Bismillah. Malikul jinni wal insi wasyaitani kulli nafsin. Pada nas pertatas pada nas malikul jinni wal insi wasyaitani kulli nafsin. Allah. Allahumma salli wa sallim Sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim Sayyidina Muhammad. Anak buah Dajjal ini kuat-kuat semuanya, karena di dalam dirinya diisi dengan berbagai macam benda dan juga kekuatan-kekuatan mistik, kekuatan-kekuatan sihir. Ternyata mereka kuat karena dekat dengan juraganya, dengan junjungannya, sehingga oleh junjungannya ketika di dalam dirinya ada benda pusakanya, ada yang di dalamnya ular maupun benda pusaka, itu yang menjadi pusat kekuatannya. Kalau di dalam dirinya itu dikeluarkan, maka ya sebenarnya tidak ada kekuatannya. Mereka itu kalau semuanya HP dari Allah, ketika yang di dalam dirinya itu dikeluarkan, maka anak-anak buah Dajjal ini tidak kuat. Mereka kuat karena hanya ada dari dalamnya saja, karena hanya ada dari penguatnya dari dalam itu saja. Dengan asma bardana insyaallah selesai. Ini tadi yang di rumah ini juga tadi sepertinya ini ada yang ditempatkan juga, ada suatu hal yang ditaruh di depan rumah ini ya, tidak kelihatan.
ada benda yang memang diselimuti kegaiban yang ditempatkan di sini. Kita dohirkan yang berada di tempat ini, karena sepertinya ada yang ditempatkan di sini yang tidak kelihatan, yang di daerah sini, yang ditempatkan di sini. Orang-orang tadi kayaknya menempatkan sesuatu di sini, tapi tidak kelihatan. Kita doakan dulu insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah. Benda ini nih yang ditempatkan di sini. Jadi ini dari bangsa jin ifrit. Kita manifestasikan sebenarnya dalam bentuk barang seperti ini yang ditempatkan di sini. Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah. Untuk semua saudara-saudaraku, jangan lupa untuk selalu meminta perlindungan kepada Allah, karena sejatinya apabila diri kita selalu ingat kepada Allah, maka tidak akan ada sesuatu hal apapun yang mampu menyalakai diri kita, apalagi hanya dari golongan jin, karena sebenarnya jin adalah makhluk yang paling lemah. Jadi kalau ada yang meminta pertolongan kepada jin, sejatinya itu salah total sekali. Sebab kita yang kuat, kenapa harus minta tolong kepada bangsa jin? Bangsa jin tidak mempunyai imaterial, tidak mempunyai jisim, sedangkan kita mempunyai jisim. Bangsa jin untuk menyakiti seseorang, dia harus dibantu dengan beberapa ritual yang harus menyatu dengan benda dulu. Seperti benda seperti ini, baru bisa jin itu menyakiti seseorang. Jadi seseorang itu tidak akan bisa disakiti oleh bangsa jin dengan kekuatan sihir, tenung teluh dan lain sebagainya selama dirinya selalu mengingat Allah. Karena seperti halnya gelas, dia tidak mungkin akan kemasukan angin selama gelas tersebut berisi air. Maka diri kita jangan hanya diisi dengan makanan dohir, tetapi juga dengan makanan batin. Diri ini jangan sampai kosong, jangan hanya diisi nasi dan sayur, tetapi juga diisi dengan zikrullah, selalu mengingat Allah. Apabila kita selalu berzikir, mengingat Allah, insya Allah saya yakin diri kita tidak akan mampu disakiti oleh kekuatan jin atau kekuatan sihir apapun. Sebab zikir adalah makanan batin. Nah, ketika memberikan makanan batin, tidak perlu banyak, yang penting istiqomah. Kalau semuanya kita makan sehari 3 kali, ya terus menerus dilakukan 3 kali. Kita mampu setiap makbubahnya dibaca zikirnya 10 kali atau 30 kali, terus diamalkan. Setiap malam kita mampunya dibaca 1000 kali atau 333 kali, ya terus itu yang diamalkan, sehingga tidak rinpan, terus menerus istiqomah. Nanti batinnya akan hidup, dan ketika batinnya hidup, maka tidak akan ada sesuatu hal apapun yang mampu menyakiti diri kita, karena kita sudah berlindung kepada Allah. Jangan lupa untuk selalu berpegang teguh kepada tali Allah. Jadi ketika saya tidak datang ke tempatnya dukun-dukun yang memuja dajjal tersebut, ternyata mereka malah datang ke sini begitu, dan menempatkan sesuatu hal di sini yang tadi masih diselimuti kegaiban. Alhamdulillah sudah diakhirkan seperti ini, berbentuk seperti ular keduanya. Dan juga mereka ternyata alhamdulillah kita mendapatkan petunjuk dari Allah. Dari seringnya saya diuji, ujian itu ternyata, dan juga membaca Asma Bardanas, alhamdulillah ketika di dalam hati ingin membaca asma tersebut, lalu ada pergerakan yang mengisyarahkan untuk menarik yang ada di dalam tubuh, ternyata
keluar beberapa benda, dan ketika dukun tadi menyerang, ketika sudah tepar, nah ternyata ada isyarat untuk mengeluarkan juga yang ada di dalam tubuhnya. Nah, benda yang ada di dalam tubuhnya itulah yang ketika mereka sudah lemah, ada beberapa jin yang masuk dan menguatkan mereka. Bukan mereka mati lalu hidup, itu bukan, tapi ada jin-jin yang masuk dan menguatkan di dalam tubuh mereka. Jadi ketika towernya itu sudah dikeluarkan, insya Allah mereka tidak mempunyai kekuatan. Ini bisa menjadi pembelajaran kita nanti ketika bertarung dengan dukun pemuja Dabal Dajjal tersebut. Kalau bisa kita pisahkan dari junjungannya, dari gurunya. Setelah itu nanti kita keluarkan yang ada di dalam dirinya, insya Allah. Alhamdulillah masih ada di dalam pertolongan Allah. Untuk semua saudaraku dimanapun berada, selalu berpegang teguh kepada tali Allah, dan jangan lupa untuk selalu jalankan sholat, amalkan sholawat, dan berbakti kepada orang tua. Ketika ada keinginan maupun ada kebutuhan ataupun hajat, jangan datang ke dukun, tetapi datanglah ke orang tua. Sebab doa yang paling mustajab itu bukan dari dukun, tetapi dari orang tua. Itulah doa yang paling mustajab. Pusaka yang paling ampuh itu bukan keris, bukan merah delima. Pusaka yang paling ampuh itu adalah orang tua kita. Maka selagi orang tua masih ada, maka rawatlah pusaka itu dengan sebaik-baiknya. Hidup panjenengan pasti akan mulia dunia dan akhirat. Dan apabila sudah tidak ada, orang tua sudah meninggal, maka doakanlah orang tua. Sebab ketika panjenengan mendoakan orang tua, sejatinya panjenengan mendoakan diri panjenengan sendiri. Sebab ketika panjenengan mendoakan orang tua, maka doa-doa yang disampaikan, didoakan oleh orang tua tadi akan sampai kepada diri panjenengan. Banyak orang-orang yang hidupnya sengsara bukan karena orang tuanya tidak mau mendoakan anaknya, tetapi anak tersebut yang tidak mau mendoakan orang tuanya, sehingga apa yang disampaikan, yang didoakan oleh orang tuanya tidak sampai kepada dirinya. Oleh sebab itu, mari untuk saudara-saudaraku semuanya, jalankan sholat, amalkan sholawat, dan berbakti kepada orang tua. Hidup kita pasti akan selamat dunia dan akhirat. Mau bahagia atau tidak, kita tergantung bagaimana kita ke orang tua. Jangan mengharapkan hidup kita bahagia kalau kita sampai durhaka kepada orang tua. Semoga panjenengan semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha. Ada suara klotek di atas sana, Kang. Cukup ditutup dulu.